Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 121600154. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji Cochrane, uji Wilkinson, dan uji Mann-Whitney. Yang pertama ada uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan perluasan dari McNemar. Uji Cochrane digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data yang berhubungan. Data berasal dari populasi yang sama. Spesifikasinya yaitu berskala ukur nominal dikotomi seperti sukses gagal atau tidak. Contoh kasus, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk menguji 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, dari pernyataan tadi ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu. Dengan taraf signifikannya 1%, yaitu 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Sumber dari Tiro. Nah, di sebelah kanan sudah ada tabel dalam wawancara tadi ya. Lanjut ke hipotesis statistik. H0 peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. H1-nya peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Alfanya sebesar 1%. Statistik uji dengan SPSS diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, ada jawaban terhadap jenis wawancara 1, 2, dan 3. Nah, ada tes statistiknya itu Cochrane-nya 16,667 dan p-value-nya 0,000. Kriteria uji. H0 ditolak jika nilai Q-hitung lebih besar daripada Q-tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Nilai Q-tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Berdasarkan hasil perhitungan tadi diperoleh Q-hitung lebih besar daripada chi-square tabel atau p-value-nya 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu peluang jawabannya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawabannya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 banyak mendapatkannya. Nah, di sini kita langsung ke SPSS, kita input datanya ya. Yang tadi 1, 0 untuk jawaban tidak ya. Bisa dilihat ini datanya sudah dimasukkan ya. Lanjut kita ke variable view, kita ubah namanya. Yang pertama itu kita ubah menjadi wawancara 1. Yang kedua kita ubah menjadi wawancara 2. Yang ketiga juga diubah menjadi wawancara 3. Desimalnya kita ubah ke 0 semuanya. Lanjut kita beri label yaitu jawaban terhadap jenis wawancara 1.
Dan yang kedua dan yang ketiga juga sama, kita beri label jawaban terhadap jenis wawancara 2 dan jawaban terhadap jenis wawancara 3. Jika sudah, lanjut kita ke value. Kita masukkan 0 untuk tidak, dan 1 untuk ya. Lalu tekan OK. Ulangi yang sama pada 2 wawancara lagi ya. Jika sudah, lanjut ke measure. Measure-nya kita ubah ke nominal semuanya ya. Nah, jika sudah dapat dilihat ya, jawaban wawancaranya sudah agak jelas. Lanjut ke analyze non-parametric test, ke legalistic, ke related sample. Kita masukkan semuanya ya, ketiga-tiganya. Lalu kita klik yang Cochrane, tekan OK. Nah, ini hasil SPSS yang tadi. Lanjut ke uji Wilkinson. Nah, uji Wilkinson mempunyai fungsi untuk menguji perbedaan 2 sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment, menjadi alternatif dari uji variety test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Spesifikasinya yaitu data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval, asal populasi sama, memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari 2 keadaan atau perlakuan. Lanjut ke kriteria uji. Nah, di sini jika N kurang dari 25, maka T hitung kurang dari tabel, di mana T tabel diperoleh dari tabel Wilkinson atau p-value kurang dari alpha. Jika N lebih besar dari 25, maka satu arah H0 ditolak jika nilai mutlak J hitung lebih besar daripada Z alpha, diterima dalam hal lain atau p-value lebih kecil daripada alpha. Dua arah tolak H0 jika nilai mutlak J hitung lebih besar daripada Z alpha 2. Nah, lanjut ke contoh kasus. Seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan, diperoleh rata-rata sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya datanya dalam bentuk tabel. Lanjut ke hipotesis statistik. H0 tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. H1 terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Alfanya sebesar 5%. Lanjut ke statistik uji dengan SPSS. Nah, ini dia disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini tes statistiknya itu Z-nya itu min 3,026. Lanjut ke kriteria uji. H0 ditolak jika nilai mutlak Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Nah, berdasarkan hasil SPS tersebut, diperoleh Z hitung itu 3, dengan
nilai mutlak, Z hitung lebih kecil daripada Z tabel. Nah, p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di Rakyat Pos. Nah, lanjut kita ke SPSS. Kita copy terlebih dahulu data yang tadi disajikan. Lanjut kita ke variable view. Kita ubah namanya itu menjadi sebelum dan sesudah. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Lanjut kita beri label sebelum iklan, sesudah iklan. Kita ubah ke ordinal ya, duanya metodenya. Nah, kita langsung ke analyze, non-parametric test, legalisi dialog, dan ke to related sample ya. Kita masuk. Lanjut kita ubah datanya ke kanan, lanjut tekan wheel cursor. Oke, nah ini data hasil SPS tadi. Kita lanjut ke uji man-witness, yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen, alternatif uji T2 sampel independen. Spesifikasi yaitu data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X1 sampai Xn dan Y1 sampai Yn, data berskala ukur minimal ordinal. Nah, fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya. Lanjut ke kasus. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A dan grup B. Lanjut, di sana sudah terdapat tabel. Kita lanjut ke hipotesis statistik. H0 rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. H1 rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume yang tidak berpendidikan akademis, alfanya sebesar 1%. Lanjut kita ke statistik uji. Nah, statistik uji ini merupakan tabelnya ya. Dapat dilihat tabel dari berpendidikan akademis dan tidak. Lanjut, ini T statistiknya diperoleh, Z-nya itu 3,292. Lanjut ke kriteria uji. Tolak H0 jika nilai mutlak dihitung lebih besar daripada Z tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS diperoleh nilai mutlak Z hitung 3,292 dan p-value-nya 0,001. Karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel dan p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan yang berpendidikan akademis. Nah, kita lanjut ke SPSS. Kita input datanya di data view. Lanjut kita ke variabel ya. Kita ubah name-nya menjadi populasi dan penjualan. Desimalnya kita ubah ke 0. Lalu kita labeli populasi salesman.
non-nya yaitu value-nya yaitu 1 untuk tidak berpendidikan akademis, 2 untuk berpendidikan akademis. Kita tekan OK. Lanjut ke scale-nya kita ubah ke nominal. Scale ya, kita ubah ke scale. Itu penjualan ya, maaf teman-teman, tidak sempat keubah. Kita ke legalisi, ke to independent sample, test variabelnya itu penjualan, populasinya di grouping ya. Kita ke deskriptif, grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2, kita klik continue, kita tekan OK. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa.